Masyarakat memang baru akan memberikan suaranya untuk bisa memilih presiden dan wakil presiden di pemilu 2024 adalah pada tanggal 14 Februari 2024 mendatang. Tapi kasakusuk soal partai apa mencalonkan siapa rasanya sudah mulai terdengar sejak belakangan ini. Dan nggak salah juga, boleh juga dong kalau ada partai-partai yang merasa percaya diri bahwa memiliki calon kuat untuk bisa menuju ke RI1. Salah satunya rupanya adalah Gerindra yang kabarnya juga akan kembali menjagokan Prabowo Subianto untuk bisa maju menuju RI1. Nah, kabarnya juga duet kuatnya ini adalah dari PDIP. Benarkah demikian? Lalu bagaimana kansnya, peluangnya jika dua partai besar ini kemudian bersatu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa. Apa kabar Anda di akhir pekan ini? Saya Putri Viola menemani Anda di Apa Kabar Indonesia Malam akhir pekan. Kami nanti akan ajak Anda untuk bisa melihat sebenarnya bagaimana konstelasi politik dari partai-partai, termasuk juga nama Prabowo Subianto yang kabarnya juga akan kembali menjadi calon kuat dari Partai Gerindra. Tapi seperti biasa sebelum kita mendengarkan pandangan dari para narasumber, kami sudah punya rangkaian kabar-kabar menarik yang akan kami sajikan kepada Anda. Yang pertama saya akan bawa Anda untuk bisa melihat 6 makam di area pemakaman Cina yang berusia puluhan tahun di Sumedang, Jawa Barat dibongkar orang tidak dikenal. Saat ditemukan oleh warga, kondisi 6 makam ini masih terbuka usai digali. Bentrok antara warga dengan anggota BRIMOB terjadi di lahan perkebunan sawit di Kecamatan Hilir Selatan, Kabupaten. Sesosok mayat pria dengan sejumlah luka di tubuh ditemukan di parit yang berada di Jalan Pidani. Berikutnya pemirsa, atap salah satu tribun sirkuit Formula E di Ancol, Jakarta Utara ambruk diterjang. Berikutnya pemirsa, longsor yang terjadi di Poros Simbuang, Mapak, Kabupaten Tanah Toraja, Sulawesi. Pemirsa, kami akan jeda sejenak. Saat kami kembali, kami akan sajikan kabar perkembangan terbaru dari pencarian anak Ridwan Kamil sesaat lagi. Pemirsa Sport One, pemirsa, hari keempat proses pencarian putra Ridwan Kamil, Emeril Khan Mumtaz masih terus dilakukan. Hilangnya putra Gubernur Jawa Barat, Emeril Khan Mumtaz di Sungai Are di Kota Bern, Swiss mendapat perhatian khusus. Aparat SAR gabungan masih terus melakukan pencarian korban kapal KM Ladang Pertiwi yang tenggelam. Dan pemirsa, bagaimana proses pencarian hingga petang ini, kita akan langsung saja dengarkan kabar terbaru yang akan disampaikan oleh rekan kami Samsul Ma'arif. Kita lihat kabar lainnya, sempat terapung selama 3 hari, tim gabungan akhirnya berhasil mengevakuasi kapal tongkang. Hubungan antara Partai Gerindra dengan PDI Perjuangan ini cukup baik. Bahkan juga hubungan dari tokoh-tokoh utama yaitu Ketua Umum Partai Pak Prabowo Subianto dengan Ibu Megawati Soekarno Putri juga cukup baik secara pribadi dan juga kekeluargaan. Cukup akrab. Nah, itu adalah pernyataan ataupun juga keterangan yang disampaikan oleh Sekjen PT Gerindra yaitu Ahmad Muzani. Nah, nanti kita akan dengarkan sebenarnya bagaimana peluangnya jika kemudian tokoh utama dari Gerindra dan juga PDIP ini bisa berduet di pencalonan Capres-Cawapres pada pemilu 2024. Kami segera kembali. Ya, namanya politik memang sifatnya sangat cair. Hanya dalam hitungan detik saja semuanya bisa berubah. Termasuk juga mengenai koalisi partai ataupun juga kesepakatan partai-partai siapa yang akan didorong, siapa yang akan diajukan sebagai calon presiden, calon wakil presiden di pemilu 2024 mendatang. Tapi nggak ada salahnya kalau sejak hari ini kita sudah mulai memantau bagaimana kasakusuk pergerakan dari partai-partai ini. Karena sudah banyak juga loh, atau sudah ada juga loh yang membentuk koalisi dan mungkin tadi seperti yang sudah kami sampaikan bahwa ada partai-partai ini terus memonitor bagaimana elektabilitas dari para kadernya. Siapa nantinya akan memiliki potensi kuat untuk didorong menuju ke pemilu 2024. Untuk bisa menjawab hal itu, nanti kita akan berbincang-bincang dengan para narasumber, termasuk juga akan menjelaskan bagaimana sebenarnya pandangan masyarakat terhadap tokoh-tokoh ini, termasuk juga terhadap Prabowo Subianto ataupun juga calon-calon yang kemungkinan nanti akan diajukan oleh PDI Perjuangan. Apakah memang masih ada hati masyarakat ini kepada mereka seperti klaim yang disampaikan oleh Partai Gerindra. Nanti akan dijelaskan oleh peneliti indikator politik Mas Bawono Kumoro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Bawono. Enggak sih Partai Gerindra ini akan kembali menyorongkan ataupun juga mengajukan Prabowo Subianto? Ini akan dijawab juga oleh Mas Dhanil Anzar Simanjuntak selaku juru bicara dari Pak Prabowo Subianto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bang Dhanil. Memang ada fluktuasi. Akan lanjutkan
PR-PR ini tentunya bagaimana kemudian Bang Daniel bisa menanggapinya setelah jeda. Tapi sebelumnya, ini kita juga akan dengarkan suara masyarakat. Rekan kami Aden Fatoni sudah ada di tengah Subianto, kemudian jika mencalonkan diri sebagai presiden lagi. Mas Bawono tadi sudah menjelaskan bahwa kalau persentase popularitas dari Pak Prabowo begitu tinggi, tapi masih ada PR lainnya, yaitu bagaimana kemudian membuat masyarakat yang sudah mengenal Pak Prabowo jadi semakin suka, semakin cinta. Nah, ini nanti kita bisa dengarkan juga dari pandangan Bang Daniel Anzar, tapi juga kita sudah ada narasumber berikutnya. Mungkin saya akan menyapa terlebih dahulu. Mas Henry Satrio, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat malam. Selamat malam, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Mas Henry Satrio, ini bagaimana pandangannya mengenai Pak Prabowo sosok yang lain? Nah, nanti kita akan dengarkan bagaimana pandangan dari Bang Daniel, kemudian juga Mas Bawono, Mas Henry Satrio juga. Setelah jeda berikut ini, kami segera kembali. Rakat. Tapi langsung saja saya minta bagaimana pandangan, pendapat, komentar dari Bang Daniel Anzar terhadap apa yang disampaikan oleh Bang Daniel. Iya, Mbak Putri. Pemirsa perbincangan tadi sekaligus juga menutup jumpa kita di Apa Kabar Indonesia Malam Akhir Pekan. Kali ini saya Putri Viola pamit, kami kembali esok 18.30 Indonesia Barat, jangan sampai Anda lewatkan. Selamat malam, sampai jumpa.